Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelana Verena Villanova. Saya dari kelas 10I. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai puisi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi, kita dapat menyampaikan rasa kerinduan dan kegelisahan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Berikutnya ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Yang ketiga, pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi, baik dalam baris atau larik, atau akhir sajak. Rima biasanya berbunyi A atau AB. Yang keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Selanjutnya ada tujuan puisi. Tujuan puisi terdiri dari, yang pertama, ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Puisi sering digunakan sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi puisi. Melalui kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, penulis puisi dapat menyampaikan nuansa dan makna yang mendalam. Yang kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Beberapa penulis bertujuan untuk menyelidik pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran mendalam. Dalam hal ini, puisi dapat menjadi wadah untuk refleksi dan pemikiran yang lebih mendalam tentang kehidupan, cinta, kehidupan manusia, dan topik filosofis lainnya. Yang ketiga, pemberi makna simbolis. Puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks. Puisi dapat menjadi cara untuk menggambarkan kehidupan dan konsep-konsep abstrak melalui gambar-gambar yang simbolik. Yang keempat, estetika dan keindahan. Puisi seringkali mengejar keindahan estetika dalam pemilihan kata, ritme, dan pengaturan struktural. Tujuan ini adalah untuk menciptakan pengalaman membaca yang estetis dan memikat. Apalagi kalau kamu suka membaca puisi karya Sapardi Djoko Damono dan M. Aan Mansur. Kamu akan menemukan keindahan dari setiap diksi yang memutar utarakan. Berikutnya ada jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif dibagi lagi menjadi 2, yaitu puisi balada dan romansa. Balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Contoh puisi balada ini pernah ditulis oleh W.S. Rendra yang berjudul Balada Orang-Orang Tercinta. Sementara itu, romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau pertualangan. Contohnya puisi karya Sitro Situmorang yang berjudul Lagu Gadis Italia. Yang kedua ada puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Dan serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan.
nadian serenada ini tepat dinyanyikan pada waktu senja. Terakhir ada ode. Ode merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal maupun suatu keadaan. Yang ketiga ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu satire dan puisi kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial juga merupakan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara membeberkan atau menyebarkan. Berikut ada bentuk-bentuk penyampaian puisi. Yang pertama, membaca puisi. Sesuai dengan namanya, membaca puisi berarti menyampaikan puisi dengan bahasa lisan atau melalui ucapan. Saat membacakan puisi, teks puisi tidak dibawa ke atas pentas. Yang kedua ada deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah menyampaikan puisi secara lisan juga, namun bedanya penyampaiannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan luapan kejiwaan. Yang ketiga ada pertunjukan puisi. Penyampaian puisi dalam bentuk pertunjukan dibagi menjadi musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Dalam musikalisasi puisi, kita akan mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Oleh karena itu, penyampaian puisi dan irama lagu harus memiliki kelarasan supaya lebih hikmat didengar. Selain itu, dramatisasi puisi dilakukan dengan memperagakan atau memerankan tokoh sesuai peristiwa yang ada di dalam puisi. Dramatisasi puisi bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok layaknya pementasan drama. Selanjutnya ada unsur pembentuk puisi. Yang pertama, majas dan irama. Teks puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Teks puisi juga mengutamakan majas dan juga irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan itu, bahasa yang digunakan berupa perbandingan atau pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Irama, berikutnya ada irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Hal itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Yang ketiga, kata-kata berlambang. Puisi juga mengandung kata-kata yang memiliki lambang. Lambang atau simbol adalah suatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan bermaksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila.
tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Untuk kata-kata dalam puisi, seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Kata-kata yang digunakan penyair membuat pembaca seolah-olah mendengar suara, melihat benda-benda, atau meraba dan menyentuh benda-benda. Berikutnya ada struktur puisi. Struktur puisi yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat atau dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran susunan batin atau juga berupa respons penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang kedua, nada dan suasana. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Yang ketiga, perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyairnya hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi, ia dapat menggunakan imaji-imaji, majaz serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. 4. Amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.